Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, saya, Romo Adnan Bekanis, akan menemani kalian dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat pagi, Salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Gereja Katolik memasuki hari Minggu Prapaskah keempat. Dalam bacaan pertama, kita pertama Samuel menghadirkan bagi kita salah satu sosok orang terpanggil, yaitu Daud. Dikisahkan bagaimana Samuel diutus oleh Tuhan untuk menemui Isai dan anak-anaknya dan mengurapi salah satu di antara mereka menjadi Raja Israel. Awalnya Samuel tertarik dengan salah satu anak Isai, yaitu Eliab. Samuel merasa bahwa Eliab yang punya perawakan tinggi sangat cocok untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan mengatakan kepadanya bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu pilihan Tuhan jatuh pada Daud, dan kemudian Daud diurapi di tengah saudara-saudaranya menjadi raja atas bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, Daud dipanggil sudah punya forma. Forma Daud itu kaya, karena dari tunggul Isai, dari Yehuda yang adalah anak Yakub, Ishak, dan Abraham. Daud itu anak bungsu, kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya ilmu. Di dalam Daud ada forma pengurapan. Daud juga seorang yang pandai bermain kecapi. Daud itu seorang gembala kambing domba. Forma Daud itu formanya institusional, forma yang sedikit lebih maju dan sedikit lebih sempurna. Daud juga adalah orang yang kuat. Salah satu forma Daud adalah keperkasaan duniawi. Dibutuhkan keperkasaan duniawi yang nantinya ditransformasikan. Forma-forma ini membentuk seorang beriman. Daud lebih perkasa karena imannya, perkasa fisik dan perkasa iman. Daud itu perkasa karena keduniawiannya dan keimanannya. Keberimanan juga membutuhkan kepiawaian fisik, atau dengan kata lain, iman yang mempadan. Daud juga sebagai representasi dari Mesias yang jaya, Mesias yang menang, Mesias yang bangkit. Daud ini menjadi raja yang sempurna karena formanya sempurna, tetapi dosa tetap menghantuinya. Daud walaupun berdosa, tetapi suara hatinya tidak hilang. Ia tetap mendengarkan suara hatinya. Yang istimewa dari Daud adalah tidak putus asa. Daud percaya pada kasih Tuhan. Ia tidak melarikan diri dari kasih Tuhan. Karena itu, Tuhan mengasihinya lebih. Tuhan balik mengasihi Daud, karena Daud tetap percaya pada kasih Tuhan. Filosofi Daud yang terkenal adalah Adonai Yiretz Lelebah. Artinya, Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Orang yang meniru sikap Daud, yaitu percaya pada kasih Tuhan, adalah orang buta yang kita temukan dalam kisah Injil Yohanes pada hari ini. Karena kasihnya pada Tuhan, Tuhan pun mengasihinya lebih dengan menyembuhkan sakit butanya. Dalam konsep Yahudi, orang menderita, orang sakit penyakit disebabkan oleh dosa. Konsep ini juga yang dipegang oleh para murid, sehingga mereka mempertanyakan, dosa siapa yang membuat orang buta tersebut dilahirkan buta? Apakah dosanya sendiri
ataukah dosa orang tuanya? Namun Yesus secara tegas menyatakan bahwa kebutaan itu bukan disebabkan oleh dosa orang itu sendiri, bukan juga oleh dosa orang tuanya. Yesus menolak pendapat bahwa semua penyakit disebabkan oleh dosa seseorang. Melalui sakit penyakit, sebenarnya Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, mau menyatakan kemuliaan dan kekuasaannya. Melalui peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta tersebut, banyak orang mendapat kesempatan melihat karya Allah dan menanggapinya. Banyak orang melihat bahwa dia yang dulu mengemis dalam kebutaannya, kini dapat melihat. Demikian juga orang Farisi. Ada keterpecahan di antara mereka. Ada yang kagum karena kuasa Allah yang dinyatakan, tetapi ada juga yang mencercai Yesus sebagai orang yang melanggar aturan hari Sabat. Namun yang pasti, apapun tanggapan mereka, karya Allah telah dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Perlu kita ketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan bukan hanya melalui hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga melalui penderitaan. Penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit, terinfeksi COVID-19, kekecewaan, kehilangan, selalu merupakan kesempatan untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita juga perlu menjadi seperti Daud, menjaga seluruh sistem keberimanan kita. Kita juga perlu menjaga agar kita tetap perkasa fisik dan perkasa iman. Kita perlu perkasa karena keduniawian dan keimanan. Keberimanan kita juga membutuhkan kepiawaian fisik, atau dengan kata lain, iman yang mempadan. Orang beriman itu orang yang sehat secara fisik dan sehat secara iman. Atau orang beriman itu orang yang perkasa fisik dan perkasa iman dalam situasi apapun yang dialaminya. Karena itu, kita mesti memperhatikan fisik yang terintegritas dalam iman, yang juga terintegritas dengan iman. Walaupun kita berdosa, walaupun kita mengalami krisis, tantangan, tetapi kalau kita tetap sujud menyembah Tuhan, maka kita adalah orang yang kuat. Dalam kejatuhan, kesulitan, dan tantangan yang kita hadapi oleh COVID-19 ini, ingatlah bahwa Tuhan melihat hati kita. Kita perlu belajar dari Daud untuk tidak perlu putus asa atas keadaan dan situasi yang kita alami sekarang ini. Kita perlu perkasa dalam iman. Kita mestinya selalu percaya pada kasih Tuhan. Kalau kita percaya pada kasih Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun, niscaya Tuhan akan mencintai kita lebih. Kita mesti tetap percaya pada kasih Tuhan dalam semua situasi dan keadaan, baik yang tidak kita inginkan maupun yang kita inginkan. Jika kita dalam keadaan sulit, namun tetap percaya pada kasih Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kemahakuasaannya. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, kemuliaan dan kemahakuasaannya melalui penebusan Kristus. Penebusan Kristus menjadikan kita semua yang percaya beralih dari kegelapan menuju hidup yang terang. Orang yang hidup dalam terang di dalam Tuhan akan hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita perlu bangkit dari ketakutan dan kecemasan kita, karena Kristus akan bercahaya atas kita. Marilah kita bersyukur atas kesempatan ini, karena lewat kesempatan ini, kita makin mendekatkan diri dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Makin setia mendengarkan suara Tuhan. Karena iman kita lahir dari pendengar. Iman kita justru bertumbuh bukan dalam perkumpulan, bukan dalam keramaian, tetapi dalam keheningan.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah damai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan menyayangimu sekali. Tuhan memberkati.